Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Perkenalkan, nama saya Miss Nifa Ujia. Saya dari Polbangtan Bogor. Kali ini saya akan menyampaikan atau melakukan penjuluhan mengenai sistem usaha tani Mina Padi. Sistem usaha tani Mina Padi ini merupakan suatu usaha yang terintegrasi antara pemeliharaan tanaman padi dengan pemeliharaan ikan. Nah, pada Mina Padi ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, akan menaikkan atau meningkatkan produksi. Yang kedua, akan menurunkan penggunaan pupuk kimia dan juga pestisida. Hal ini disebabkan salah satunya karena adanya hasil ekspresi dari ikan yang dibudidayakan. Yang ketiga, akan menurunkan biaya input pada pemeliharaan tanaman padi dan juga akan menambah zat hara yang tergandung di dalam tanah, khususnya zat hara nitrogen dan juga fosfat. Nah, yang selanjutnya juga akan meningkatkan pendapatan bapak-bapak dan ibu-ibu karena adanya pemeliharaan ikan selain tanaman padi yang biasa bapak dan ibu usahakan. Selanjutnya, tahapan pada usaha tani Mina Padi ini. Yang pertama, persiapan lahan, yaitu dilakukan pengolahan tanah, dilakukan secara 2 kali seperti biasa, pengolahan tanah pertama dan kedua. Yang selanjutnya, pematang dibuat lebih padat agar kokoh dan tidak gampang longsor. Yang ketiga, carem dibuat sebelum pengolahan lahan dimulai. Hal ini diukur dengan baik agar ukuran carem tersebut sesuai dengan ikan yang dibudidayakan. Yang selanjutnya, tahapan pemilihan benih terdiri dari benih padi dan benih ikan. Nah, benih padi ini yang pertama harus unggul, yang kedua perakarannya yang dalam, tahan genangan, cepat bertunas, batang kuat dan tegak, kemudian produksinya tinggi, tahan hama penyakit, dan rasanya enak. Kemudian untuk benih ikan ini harus bermutu juga dan bernilai ekonomis. Salah satunya yang biasa dibudidayakan di daerah Arjasari yaitu nila dan ikan emas. Selanjutnya, sistem dalam usaha tani Mina Padi ini yang pertama ada sistem penyelang dan ada sistem tumpang sari. Penyelang ini setelah panen dan tumpang sari ini berbarengan antara padi dengan ikan. Yang selanjutnya, model tanam padi. Model tanam padi ini bisa secara jajar legowo, secara tegel dengan adanya parit, dan juga dengan adanya model kolam dalam. Nah, selanjutnya pada pengelolaan air. Nah, pada tahapan pengelolaan air ini terdapat beberapa parameter yang harus diperhatikan. Yang pertama, suhu, pH, DO, dan amoniak total. Ini terdapat kisaran-kisaran yang harus diukur sesuai dengan kebutuhan kondisi lahan yang ada di Arjasari. Nah, yang selanjutnya pemberian pakan ikan. Pakan ikan ini yang digunakan harus memiliki nomor pendaftaran atau sertifikat. Dan pada pemberian pakan ini disebar secara perlahan. Jumlah pakan yang diberikan sebanyak maksimal 3% dari total biomasa ikan yang ada di lahan pertanaman tersebut. Selanjutnya pengendalian hama. Yang pertama, pada ikan terdapat hama linsam atau sero. Hal ini untuk mengendalikan hamanya dapat dilakukan dengan meletakkan perangkap di dalam petakan sawah. Selanjutnya, untuk tanaman padi secara biologis, ikan dapat menekan perkembangan hama tanaman padi. Nah, serangan hama ini dapat digunakan pestisida alami seperti penggunaan saponin dari biji teh, retonan dari akar tumbuhan, dan nikotin dari daun tembakau. Selanjutnya, pada tahap panen, yang pertama panen ikan dan kemudian panen padi. Panen ikan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan pada pasar yang ada di lokasi dan juga disesuaikan dengan waktu tanaman padi panen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Gimana Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.